Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tuhnya guys. Oke, hari ini pukul 9 ya waktu Indonesia Barat di tanggal 16 Februari 2023 menemani kalian ya mengawali hari-hari rutinitas kalian guys. Dan untuk update dari global crypto market cap seperti yang bisa kalian lihat di sini ya, keren banget guys, mengalami kenaikan yang cukup signifikan banget di 8,36% guys dalam waktu 24 jam ini. Dan tentu saja ini adalah kontribusi ya dari Bitcoin dan juga teman-temannya guys, di mana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini naik 10,3%. Bahkan kalau kalian lihat ya, untuk titik tertingginya pada hari ini mencapai hampir 12% guys, dan hampir menembus di harga 25.000 guys. Ini keren banget. Kemudian untuk Ethereum mengalami kenaikan di 8,29%, BNB naik juga ya di 8,27%, XRP di 5%, Cardano di 6% ya, Dogecoin di 7,6%, Polygon di 7%, Solana di 9,5% guys. Dan bisa kalian lihat di sini pergerakan harga dari altcoin ini memang benar-benar mengikuti pergerakan dari Bitcoin ya. Dan rata-rata pergerakannya antara 5-10% guys. Ini keren banget ya. Dan ini membuat altcoin ini bisa kalian lihat ya, hijau menyegarkan. Keren banget ya. Kemudian kalau kalian lihat dari perubahan harga ya dari Bitcoin sesuai yang ada di chart di sini, kalian bisa lihat di sini masih tertahan di resisten ungu yang kita sudah begini nih. Dan ini memang salah satu resisten yang cukup kuat guys untuk bisa ditembus di sekitaran harga 24.900 sampai di sekitaran harga 24.500 ya. Dan bahkan sempat hampir menyentuh ataupun menembus di harga 25.000 guys. Ini keren banget ya kemarin. Dan seandainya saja ya tekanan beli ini masih besar dan membuat harga Bitcoin tetap naik, maka target berikutnya seharusnya akan mencoba retest pada area resisten di sini guys, di area ungu ini ya, sekitaran harga 28.000 sampai di harga sekitaran 28.500 guys. Dan kalau kalian lihat ya di sini memang sudah terjadi yang namanya golden cross ya, antara MA200 dengan MA20, di mana MA20-nya menuju ke atas guys, karena biasanya kalau terjadi golden cross seperti itu, harga maka akan naik cukup tajam guys. Oke, kita nantikan aja ya seperti apa nanti update dari pergerakan harga Bitcoin, karena ini cukup menarik ya untuk diperbincangkan guys. Dan pertanyaannya guys, apa sih yang menyebabkan harga dari Bitcoin ini kok tiba-tiba naiknya cukup drastis ya, ataupun cukup signifikan? Ada beberapa hal ya yang bisa kita ambil kesimpulan di sini ya. Yang pertama, kita bisa lihat dari transaksi yang terjadi guys, seperti yang dilansir dari akun Twitter Santiment, dimana di sini bisa kalian lihat ya, untuk para whales yang mengakumulasi Bitcoin ini mengalami kenaikan di whales besar dengan kepemilikan Bitcoin antara 100 hingga 1000 Bitcoin guys. Seperti yang terlihat ya di sini ada kenaikan. Dan untuk whales dengan kepemilikan 10.000 sampai 100.000 Bitcoin ini masih belum ada perubahan ya, atau bisa dibilang masih flat. Kemudian untuk whales dengan kepemilikan 1000 Bitcoin sampai 10.000 Bitcoin ini juga masih belum terlihat ya adanya tekanan beli yang cukup besar guys. Jadi masih flat juga. Jadi di sini diinformasikan bahwa Bitcoin telah meluncur ya ke level tertinggi di 6 bulan, mengejutkan sentimen trader bearish guys. Jadi dengan harga melonjak di atas 24.200 dolar ya, untuk pertama kalinya sejak 14 Agustus 2022 ya. Dan di sini terlihat peningkatan alamat paus sebagai tanda meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan utama guys. Kalian bisa pelajarin sendiri. Kemudian kalau kita lihat ya dari harian CoinDesk, di mana di sini diinformasikan bahwa Bitcoin ini melonjak melewati 24.000 untuk mencapai level tertinggi di 2 minggunya guys. Tapi kalau kalian lihat sebenarnya sudah mencapai level tertinggi dalam waktu 6 minggu guys. Jadi investor melikuidasi sekitar 60 juta dolar ya posisi short Bitcoin selama 24 jam terakhir, mendorong harga lebih tinggi ya pada hari Rabu. Ini data yang ditunjukkan ya. Dan Ethereum pun juga naik guys. Bitcoin melesat melewati 24.000 dolar guys untuk pertama kalinya ya dalam 2 minggu terakhir ataupun 6 bulan terakhir ini, setelah melonjak lebih dari 8% selama 24 jam terakhir. Kemungkinan akibat dari jenis tekanan jual yang secara historis membuat harga lebih tinggi. Persentase kenaikan tersebut merupakan yang terbesar ya sejak Bitcoin melonjak 10,5% pada 9 September. Data dari penyedia data crypto CoinGlass menunjukkan ya bahwa para trader yang bertaruh pada perubahan harga melikuidasi sekitar 65 juta dolar dalam bentuk
Bitcoin ya selama 24 jam terakhir guys, di mana sekitar 60 juta dolar di antaranya berada dalam posisi short. Saham-saham yang berhubungan dengan kripto juga melonjak dengan bursa Coinbase dan penambang Bitcoin Marathon Digital Holdings atau MARA ya meningkat 15%. Perusahaan perangkat lunak bisnis MicroStrategy dengan kodenya MSTR, pemegang Bitcoin utama ya, baru-baru ini juga naik lebih dari 9%. Ethereum naik di 5,5% dan diperdagangkan pada harga 1.645 dolar ya. Dan indeks pasar CoinDesk melonjak 4% untuk hari itu guys. Lucas Otomuro, kepala penelitian di perusahaan analitik blockchain Into the Block, mengatakan bahwa investor juga menemukan alasan untuk optimis ya pada indeks harga konsumen atau IHK ya, atau CPI hari Selasa kemarin guys yang sudah rilis, yang menunjukkan inflasi sedikit menurun ya menjadi 6,4% secara tahunan meskipun gagal memenuhi ekspektasi analis. Karena reaksi pasar terhadap cetakan CPI atau IHK ini positif meskipun lebih tinggi dari yang diharapkan, saya yakin ini dilihat sebagai tanda kekuatan untuk melanjutkan rally dalam aset beresiko secara keseluruhan guys, kata Otomuro kepada CoinDesk. Riyad Carey, analis riset di perusahaan data kripto Kaiko, juga mengatakan bahwa pasar mungkin juga telah memperhitungkan kekhawatiran tentang peningkatan regulasi terkait stablecoin, termasuk token BUSD Binance kemarin guys. Kripto telah memiliki beberapa katalis tambahan dengan berita BUSD yang sebagian besar telah diserap, dan saya pikir hari ini adalah cerminan dari beberapa ketakutan regulasi dan ketakutan langsung di sekitar BUSD mereda guys, kata Carey kepada CoinDesk. Selain berita tersebut guys ya, kita lansir dari theblock.co ya, Bitcoin juga mengalami level tertinggi dalam 6 bulan di atas 24.000, dimana di sini ya diinformasikan bahwa volatilitas yang lebih rendah pada saham dan obligasi, kemudian harga minyak yang lebih rendah, dan melemahnya dolar Amerika Serikat telah menguntungkan Bitcoin guys. Indeks dolar Amerika Serikat sebagai ukuran dolar Amerika Serikat terhadap sekeranjang 6 mata uang lainnya ya, juga telah menyerahkan sebagian besar keuntungannya ya dari tahun lalu guys. DXY mencapai level tertinggi 24 tahun di sekitar 114 pada bulan September kemarin guys. Meskipun ada aset berisiko lain yang sensitif terhadap pemulihan likuiditas, tidak ada yang mengalami penurunan yang signifikan ya seperti Bitcoin yang diuntungkan oleh akumulator jangka panjang yang memilih Bitcoin sebagai penyimpan nilai. Mata uang kripto ini juga diuntungkan karena tidak memiliki arus kas yang dapat didiskontokan tambah adjacent, sehingga tidak terlalu rentan ya terhadap suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan saham, dan tidak terlalu sensitif terhadap berita ekonomi yang merugikan di masa mendatang ya. Kemudian kalau kita lihat ya dari hash rate dari Bitcoin itu sendiri ya, seperti kita lansir dari cryptoslate.com, di mana nilai hash rate dari Bitcoin ini mencapai ATH guys setelah pertumbuhan 34% year on year guys. Dan hanya 5 hari negatif pada tahun 2023 untuk nilai hash rate dari Bitcoin ini. Jadi metrik di bawah ini guys, kalian bisa lihat ya, ini menyajikan persentase perubahan dari penyesuaian nilai hash Bitcoin guys. Lebih dari 7 DMA sebagai tingkat hash Bitcoin mencapai 300 terahash per second dan terus mencapai level tertinggi baru. Selama tahun 2023 ini ya, tingkat hash hanya mengalami 5 kali penyesuaian ke bawah atau mengalami penurunan ya, untuk menunjukkan konsistensi jaringan dan kekuatannya saat ini. Tingkat hash telah tumbuh sebesar 34% year on year dan 50% selama 2 tahun terakhir. Dan untuk larangan Cina selama musim panas 2021 kemarin adalah peristiwa tunggal terbesar ya yang mempengaruhi tingkat hash yang mengalami penurunan sebesar 35% guys. Dan ini juga menjadi salah satu sebab kenapa harga Bitcoin itu hari ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan guys. Dan yang cukup menarik di sini diinformasikan dari decrypt.co ya, di mana di sini Bitcoin melewati 24.000 karena ordinals menguasai jaringan. Jadi minat baru terhadap Bitcoin telah mendorong harga ke level tertinggi dalam 6 bulan terakhir guys. Bahkan ketika regulator Amerika Serikat meningkatkan tindakan mereka terhadap pertukaran mata uang kripto ya dan program staking mereka, harga Bitcoin mendekati 24.300 dolar pada hari Rabu sebagai titik tertinggi sejak Agustus 2022 ya, naik 8,2% dalam 24 jam terakhir menurut data dari CoinGecko. Lonjakan tersebut yang hampir memecahkan rekor 8 bulan terjadi ketika pengguna dan merek-merek besar berbondong-bondong ya ke blockchain OG untuk menulis konten di jaringan menggunakan tulisan ordinal guys. Jumlah prasasti ordinal melampaui 100.000 pada Selasa malam guys, dan tidak seperti sidechain Bitcoin seperti Stacks ataupun Counterparty, ordinals dituliskan langsung ke dalam blockchain. Prasasti dimungkinkan oleh peningkatan SegWit dan taproot ke jaringan Bitcoin karena mereka disimpan dalam saksi transaksi blockchain. Project yang berpindah ke ordinals termasuk koleksi NFT Solana yang populer yaitu The Gods yang menempatkan 535 NFT The Gods di blockchain.
Bitcoin guys. Pada hari Rabu, Xverse, dompet web berbasis Bitcoin, juga menambahkan dukungan untuk ordinals ini. Selain itu juga ya, Keanu Reeves, dia juga menyukai kripto guys, dan tidak salah ini juga menjadi salah satu sebab kenapa Bitcoin naik. Selain itu juga ya, pada hari Senin, sesama bursa mata uang kripto yang berbasis di Amerika Serikat, Coinbase, ini mengatakan juga akan mempertahankan layanan stakingnya terhadap SEC guys. Jadi bisa dibilang mereka melawan ya, dan membantah kalau fitur stakingnya itu adalah sekuritas. Jadi layanan staking Coinbase bukanlah sekuritas. Tweet dari co-founder dan juga CEO Coinbase Brian Armstrong, dan dia mengatakan kami dengan senang hati akan membela ini di pengadilan jika diperlukan. Nah ini keren banget ya. Dan lebih lanjut ya untuk NFT The Gods ini guys, seperti yang dilansir dari harian Decrypt.co, di mana Bitcoin adalah merek terbaik dalam kripto dan mengapa NFT The Gods sekarang ada di Bitcoin. Jadi dalam sebuah wawancara dengan Decrypt, pendiri The Gods yaitu Frank dan Kevin menjelaskan mengapa 535 NFT Solana yang dibakar tertulis di Bitcoin dan apa yang mereka rencanakan untuk dilakukan dengan mereka guys. NFT Bitcoin melalui ordinals adalah hal yang paling ramai dibicarakan akhir-akhir ini dengan lebih dari 100.000 aset media yang berkomitmen pada blockchain dalam waktu hampir 2 minggu. Anehnya, penghitungan tersebut termasuk 535 NFT dari The Gods, sebuah proyek NFT Solana yang paling berharga guys. The Gods mengungkapkan langkah tersebut pada hari Senin ketika beredar kabar ya bahwa gambar profil PFP semuanya telah tertulis di Bitcoin dalam satu blok. Inscribing adalah proses di mana aset mirip NFT dibuat di blockchain Bitcoin, mirip dengan pencetakan atau minting di Ethereum. 535 gambar tertentu pada awalnya dirilis melalui Solana ya pada tahun 2021, tetapi di-burn atau dibakar atau dihancurkan ya secara permanen untuk mengurangi pasokan pada hari-hari awal proyeknya guys. Pencipta dari project Rohun Fora yang menggunakan nama samaran Frank mengatakan kepada Decrypt bahwa dia dan CEO Dust Labs Kevin Henriksen, yang biasa dipanggil Kevin, adalah penggemar lama Bitcoin yang menikmati kesempatan untuk membawa proyek tersebut ke dalam jaringan mata uang digital terkemuka di masa-masa awal momentum ordinal. Sekarang 535 PFP tersebut telah mendapatkan kehidupan kedua di Bitcoin dengan karya seni yang telah ditingkatkan yang belum pernah ada sebelumnya. The Gods sebelumnya menyediakan karya seni Dead Gods yang diperbarui kepada para pemegangnya tahun lalu guys, dan membuat karya seni yang ditingkatkan untuk NFT yang terbakar juga, yang pada akhirnya merencanakan kebangkitannya guys. Ordinals adalah cara unik ya untuk menuliskan media dan aset seperti NFT ke blockchain Bitcoin dengan menghubungkannya dengan satu satoshi guys, atau sekitar 1/1 juta ya dari satu Bitcoin. Media sepenuhnya disimpan secara on-chain dan ordinals dapat ditransfer, meskipun masih dibutuhkan lebih banyak infrastruktur dan platform untuk bertransaksi dan menangani aset ini guys. Hal ini dengan cepat memunculkan klon CryptoPunks dan game web yang dapat dimainkan di Bitcoin. On-chain Monkey, sebuah project Ethereum, juga memasukkan seluruh koleksi asli sebanyak 10.000 NFT ya ke dalam satu prasastinya. Namun ordinals juga telah menarik reaksi yang cukup besar ya dari para maksimalis Bitcoin. Ditambah lagi, hal ini telah meningkatkan kemacetan jaringan dan biaya transaksi secara bersamaan. Kevin mengatakan bahwa mereka terjun ke ordinals segera setelah mulai mendapatkan tenaga. Namun dengan prasasti The Gods, mereka tidak hanya ingin mencetaknya dengan cara biasa dan menambahkan NFT tersebut ya ke jaringan di beberapa blok Bitcoin. Sebaliknya, mereka bekerja sama dengan penambang Bitcoin yaitu CEO Luxor Technologies Nick Hansen untuk mengatur agar semua 535 prasasti atau NFT ini terukir di blockchain di dalam satu blok eksklusif. Blok ini diproses oleh DMG Blockchain Solution yaitu TerraPool yang diklaim sebagai kolam penambangan netral karbon yang didukung oleh solusi energi terbarukan guys. Dan pada akhirnya, untuk memasukkan 535 gambar ke dalam satu blok Bitcoin, gambar-gambar tersebut harus dikompresi secara serius dan masing-masing gambar diubah ukurannya ya menjadi resolusi rendah di 210 x 210 piksel sesuai dengan total pasokan Bitcoin sebesar 21 juta Bitcoin dan dalam format file .webp untuk menghemat ruangnya. Namun kini semuanya tertulis di blockchain Bitcoin untuk digunakan di masa mendatang. Jadi ini bisa dikatakan salah satu sebab juga ya kenapa Bitcoin naik dengan adanya ordinals ini guys, yang tentu saja membuat hype dari Bitcoin ini semakin naik juga. Dan menurut pendapat kalian, kira-kira sebab apa lagi guys yang membuat Bitcoin ini naik? Kalian bisa tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.